Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya antum itu membaca doa terlebih dahulu. Minimal membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika sudah membaca doa, kita akan mulai materinya. Di sini pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang kelas algoritma lanjutan ditambah kelas reguler. Kenapa kelas algoritma lanjutan ditambah reguler? Karena Ustadz eh, mengampu dua-duanya, algoritma dan kelas reguler. Jadi kelas ini digabung ya, ada dua kelas. Tapi dalam satu kelas yang sama. Tetapi untuk materinya mungkin ada tambahan ya selain algoritma. Nanti ada tambahan materi lain ya. Oke, sekilas info mengenai tentang profil Ustadz. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ustadz itu namanya Baru Roji ya. Tempat lahirnya itu ada di Pandeglang 25 April 1996 ya. Lulusan Ustadz itu ada di Universitas Komputer Indonesia. Jadi Ustadz lulusan dari Universitas Komputer Indonesia ya. Untuk ahli pekerjaan Ustadz nih, programmer web developer. Nah, nanti bakal dijelasin deh di kelas berikutnya ya. Nah, ini mengenai tentang profil Ustadz, foto Ustadz. Yang selanjutnya di sini untuk sistem belajar ya. Sistem belajar di sini Ustadz bakal menjelaskan teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro ini yaitu antum 255. 25 itu artinya 25 menit fokus belajar dan 5 menit istirahat ya. Jadi agar antum itu bisa fokus belajarnya 25 menit belajar, fokus belajar dan 5 menit istirahat dan seterusnya. Kalau misalnya sudah 5 menit itu antum bakal belajar lagi 25 menit lagi. Dan yang selanjutnya itu untuk aturan kelas ya. Untuk aturan kelas sendiri di sini yang pertama itu santri diperkenankan memasuki kelas maksimal keterlambatan 10 menit sebelum materi dimulai. Misalnya nih, kelas Ustadz itu diampu jam 13.30. Kalau antum melewati jam 13.40, maka itu dianggap telat. Nah, jika telat, maka tidak diabsen. Nah, apa artinya? Tapi antum masih tetap boleh mengikuti kegiatan belajar ya. Dan yang kedua, jika santri izin karena sakit harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu ya. Ini untuk surat keterangan sakit ini antum bisa didapatkan di kesantrian ya. Ini mungkin bisa dapat di Ustadz Sidik ataupun di Ustadz Ersat untuk yang TBS ya. Kalau untuk yang FG mungkin di Ustadz Jasanita ya. Tapi untuk online pun juga sama. Harus ada keterangan sakitnya. Sakit karena apa? Ya. Kalau misalnya antum nggak ada surat keterangan sakitnya, antum tetap dialpakan. Ya, itu untuk aturan yang kelas 2. Aturan kelas yang nomor 2. Nah, untuk aturan yang ketiga, santri membawa device laptop, alat tulis berupa buku, pulpen, serta pensil. Nah, kebetulan nih, untuk kelas 1 ini tidak boleh menggunakan device laptop, tetapi hanya menggunakan alat tulis berupa buku, pulpen, serta pensil. Ya, jadi yang harus dibawa antum itu alat tulis berupa buku, pulpen, serta pensil, tidak menggunakan device laptop. Dan yang terakhir, jika santri melebihi 3 kali alpan tanpa alasan, maka tidak diperkenankan, bukan diperkenalkan ya, tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, nanti antum tidak boleh nih ikutin ujian kalau misalnya melebihi 3 kali alfa ya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada timeline kelas. Timeline kelas itu kita mulai dari kelas algoritma lanjutan. Di mana nanti kelas algoritma lanjutan ini adalah kelas di mana melanjutkan materi algoritma dasar. Di mana kelas ini bertujuan agar lebih paham mengenai dasar pemrograman dan berpikir logis dan kritis. Ya, itu adalah kelas algoritma lanjutan nanti ya.
Nah, untuk kelas reguler, itu reguler ya. Maaf kalau ke bawah R-nya. Untuk kelas reguler, nah kelas reguler ini itu terbagi menjadi dua. Ada kelas programming, ada juga kelas DKV. Dan untuk kelas DKV bakal diampu oleh ustazah yang lain. Misalnya ustazah ya bakal diampu oleh ustazah Alsa ya. Dan untuk materinya mungkin bakal digabung ya untuk kelas algoritma lanjutan dan kelas reguler. Nah, untuk agenda pembelajaran di sini yang pertama ada pengantar komputer. Antum pasti bakal diajarkan ini, pengantar komputer. Pengantar komputer itu apa sih? Pengantar komputer itulah pembelajaran mengenai dasar komputer, mulai dari pengenalan komputer sampai ke pengoperasiannya. Bagi antum yang belum tahu nih tentang komputer, Ustadz bakal diajarkan nih pengantar komputer ya. Dan yang kedua di sini algoritma lanjutan. Setelah kita belajar pengantar komputer, nanti kita lanjut ke algoritma. Nah, di algoritma di sini antum bakal dijelaskan atau bertujuan agar lebih paham mengenai dasar pemrograman dan berpikir logis dan kritis. Dan yang ketiga, di sini antum pemrograman web bakal belajar pemrograman web. Nah, di sini itu akan mempelajari HTML dan CSS. Di mana nantinya kita akan coba membuat website ya. Membuat website yang sederhana. Nah, gitu mungkin ya untuk sekilas info mengenai agenda pembelajaran. Ustadz ulangi, untuk yang pengantar komputer dan algoritma lanjutan itu biasanya untuk kelas 1 ya. Dan pemrograman web itu kelas reguler. Nah, untuk roadmap IT sekolah impian, kalau misalnya antum belum tahu nih tentang roadmapnya. Jadi pertama itu antum mulai dari reguler terlebih dahulu. Reguler itu tadi ya udah disebutkan, ada kelas DKV dan kelas programming. Di mana nanti kelas reguler itu biasanya kelasnya itu tidak sebanyak kelas akselerasi. Biasanya kelas reguler itu waktu di KBS itu hanya malam saja. Ya, kelasnya IT-nya sedikit. Kalau akselerasi kita akan belajar mulai dari jam setengah 2 sampai malam biasanya ya. Jadi materinya itu lebih banyak sehingga kita mendapatkan materi dan ilmu yang banyak juga. Itu di akselerasi. Akselerasi itu antum sama seperti reguler, ada DKV sama programming. Nanti antum bebas mau pilih yang mana. Antum condongnya ke programming, masuk ke programming. Kalau condongnya ke DKV, antum masuk ke DKV. Nah, setelah akselerasi masuk nih, setelah lulus dari akselerasi, antum itu bisa masuk ke kelas ODT. ODT itu singkatan dari Official Development Team, di mana kelas ini itu adalah kelas yang bertujuan untuk membangun suatu aplikasi dan sebagainya. Di sini antum bakal bekerja sama dengan yang lain. Jadi misalnya nih di kelas ODT itu bergabung nih gabungan dari akselerasi DKP dan programming. Di mana nanti antum dibagi tugas. Ada yang mengerjakan desainnya, ada yang mengerjakan pembuatan aplikasinya, dan ada juga yang membuat mockupnya. Ya. Nah, setelah ODT masuk, nih, setelah lulus dari ODT, antum itu bakal masuk ke PT Aquarizmi. Ya, itu PT Aquarizmi itu yang ada di kita ya, ada di sekolah impian. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengantar komputer terlebih dahulu karena kenapa? Kenapa nggak masuk ke algoritma lanjutan? Karena jadi nanti sistemnya itu kita bakal belajar pengantar dulu, lalu masuk ke algoritma, dan masuk ke pemrograman web ya. Nah, eee, apa sih yang Anda pikirkan tentang komputer? Ada yang tahu komputer itu apa? Kalau ada yang bertanya komputer itu alat, ya benar. Komputer itu bisa ngapain sih? Bisa mengolah data, ya bisa. Komputer itu bisa menghitung, iya sama, bisa juga. Nah, lalu apa sih pengertian dari komputer itu sendiri? Nah, untuk pengertian dari komputer, nah ini.
komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Nah, awal kata komputer itu artinya menghitung. Jadi gini ya, komputer pertama itu adalah kalkulator dulunya. Tahu kan kalkulator ya? Nah, kalkulator itu dulunya itu disebut komputer. Kenapa disebut komputer? Karena bisa mengolah atau menghitung, ya. Jadi awal kata komputer itu mulai dari kalkulator disebut menghitung, ya. Dan untuk sejarah komputer mungkin antum sudah dijelaskan nih di pertemuan oleh Ustadz Supri ataupun Ustadz Irfan, ya. Nah, untuk komputer yang pertama antum tahu kan ya, yang generasi pertama itu wah besar banget. Itu dalam satu ruangan itu hanya satu komputer saja. Bayangin nih dengan yang sekarang kan cuma kecil doang. Nah, setelah itu komputernya itu bergenerasi lagi menjadi seperti ini. Nah, menjadi ada CPU-nya, ada keyboardnya, dan juga ada monitornya. Dan monitor punnya juga itu masih kecil ya, masih besar maksudnya, komputer tabung. Ya, gitu. Dan sampai sekarang kita sudah menggunakan laptop. Ya, untuk generasi sekarang. Mungkin nanti untuk yang generasi masa depan, itu mungkin kita tidak menggunakan fisik laptop laptop lagi. Tapi mungkin dari antum itu ada nih, misalnya, membawa jam. Nah, di jam itu mungkin bakal keluar nih komputernya, tinggal klik aja. Nanti di situ ada hologram yang keluar, ya. Ini ya, adalah sejarah komputer. Nah, lalu di komputer itu ada perangkat input, ya. Untuk perangkat input itu ada mouse, keyboard, touchpad, web kamera, dan flash disk. Kenapa disebut input komputer? Karena barang-barang ini itu dimasukkan ke dalam suatu komputer, ya, sehingga bisa menjalankan suatu operasinya. Misalnya mouse, mouse kan dimasukkan ke komputer ya, agar apa? Agar bisa kursornya itu jalan nih, kayak gini. Oh, ini mouse. Keyboard, keyboard juga sama, ada masukan. Masukannya itu berupa apa? Berupa angka-angka, angka, terus huruf, dan lain-lain yang ada di keyboard. Untuk touchpad, mungkin antum sudah tahu nih mengenai tentang touchpad. Touchpad itu yang ada di komputer ya, dia yang menggerakkan sama seperti mouse, tetapi di touchpad disentuh, ya. Untuk web kamera mungkin antum sudah tahu juga, yang ada di laptop kamera nih. Nih misalnya ini. Ini adalah kamera. Flash disk. Nah, yang kelima itu flash disk mungkin antum sudah tahu ya. Gunanya flash disk itu untuk menyimpan data, ya. Selain menyimpan data, menyimpan yang lain-lain ya. Data bisa berupa gambar, bisa berupa video dan juga suara. Nah, itu disebut input komputer, ya. Lalu di sini ada perangkat output komputer. Kenapa ada input, ada output? Nah, gampang gini, kalau input itu masukan, kalau output itu kebalikan dari masukan. Itu yaitu keluaran ya. In itu masuk dan out itu keluar. Nah, untuk yang perangkat output komputer itu diantaranya yang satu print pertama printer, yang kedua itu proyektor, yang tiga handphone, dan yang keempat itu headset, dan yang kelima itu speaker. Nah, ini adalah alat-alat mengenai output komputer, ya. Mungkin gini aja untuk pengantar video mengenai komputer. Nanti kita akan masuk ke kelas algoritma lanjutan, akan masuk ke materi algoritma, ya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.